Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada panitia, moderator Dr. Jenny dan juga Dr. Haris yang sudah mengundang kami untuk sharing tentang bile duct injury, bagaimana mendiagnosis dan manajemennya. Izinkan saya share screen. Mohon info apakah terdengar dengan baik? Izin dokter, ini terdengar dengan jelas dok. Baik, terima kasih. Ya, Dr. Tommy terima kasih sudah menjelaskan sebagian besar yang tadi yang akan saya sampaikan, jadi saya tinggal melanjutkan tentang diagnosis and management bile duct injury. Ini ya, tentang presentasi kali ini kita akan pendahuluan lebih sebentar, kemudian klasifikasi nanti akan saya jelaskan singkat karena sudah bisa dibaca dan ada lengkap penjelasannya. Kemudian diagnostik, dan yang justru yang penting adalah di manajemen ya, karena nanti teknik operasinya dan pengalaman yang ada, dan serta kapan dan apa yang bisa kita lakukan. Dan ada beberapa contoh serta data yang ada di Karyadi. Baik, bile duct injury memang jarang terjadi. Tadi dikatakan pada awal presentasi Dr. Tommy ada 0,1%. Bila sudah lebih dari 13 kasus yang dikerjakan. Nah ini kita tahu bahwa pada studi yang besar kejadiannya 0,9%, 0,9%, dan 21, itu dalam open cholecystectomy serta 0,8% itu di laparoskopik. Jadi sebenarnya sedikit kejadiannya, jarang, tapi serius bila terjadi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam melakukan laparoskopik cholecystectomy. Nah, di Karyadi sendiri kasusnya pada tahun 2017-2020 ada 27 kasus, 5 kasus yang berasal dari dalam dan 22 kasus dari rujukan ya, dari rumah sakit sekitar. Nah, sedangkan mortalitasnya antara 0 sampai 4,2%, kalau setelah dilepas 1,8%, dan setelah komplikasi, post-operative komplikasi bisa terjadi wound infection, cholangitis, intra-abdominal abscess, myeloma, dan stent. Kemudian, nah ini klasifikasi, ini yang awal dulu ya, sebelum ada laparoskopi. Nah, laparoskopi tadi mulai dari 85. Nah, ini sederhana tapi kita bisa buat pegangan karena nanti pun berpegangan juga pada Bismuth classification, yaitu pada bila panjang hepatic common bile duct-nya itu sekitar 2 cm atau kurang, kemudian sudah sampai hilum pada tipe 4-nya, dan sudah memotong yang lain jadi tipe kelima. Ini adalah Strasberg. Nah, Strasberg sudah mulai di laparoskopik dan itu sudah lebih rinci lagi di masing-masing tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan E itu adalah gambaran dari Bismuth tadi. E1 sampai 5. Ya, tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena memang bisa dilihat dan di copy aja. Ini tadi Strasberg tipe E itu adalah turunan dari Bismuth. Stewart Way classification, pada gambarnya juga demikian, dia sudah mengikutkan pembuluh darah. Ya, jadi ini ada terjadi pembuluh darah cedera, maka dia sudah mulai terkena. Dan yang Hanover ini juga begitu. Lengkap, bahkan ada yang dengan lesi vaskuler atau tanpa lesi vaskuler. Yang bersama, ini gambarnya.
dari gambarannya masing-masing, jadi cukup lengkap. Dan kita tinggal mencocokkan kira-kira sampai di mana. Tapi apapun tipenya sebenarnya itu adalah komunikasi yang berdampak besar nanti kepada pasien. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis pasien dengan BDI? Ada 3 waktu kita bisa mendiagnosis BDI. Pertama adalah saat intraoperatif, kemudian early after atau setelah kolistektomi, kemudian terlambat atau delay, ya beberapa minggu atau bulan setelah injury. Nah, kemudian simptomnya apa? Kemudian diagnosis investigasinya apa yang bisa kita lakukan. Simptomnya yang terjadi bila pasien setelah dilaparoskopi ya ada nyeri yang menetap. Ya, kita harus hati-hati ya. Nyeri yang menetap, kemudian demam atau hipotermi, orang menahan sakitnya, kemudian mual, muntah, kemudian mulai ada devan muskuler atau ada masalah dengan liver function ya. Jadi kita harus care dulu bila pasien post-op itu dia ada nyeri, demam atau mual, muntah. Itu dulu biasanya muncul. Nah, kalau kita sudah begitu, jangan dipulangkan dulu. Pasien pulang dalam kondisi no pain, no nausea, no vomit, dan no fever. Jadi itu adalah salah satu pegangan. Diagnosis investigasinya bisa dilakukan dengan cara USG, dan ini saya kira semua rumah sakit sudah mempunyai ini dengan mudah untuk lakukannya. Di sana ada collecting cairan yang banyak yang di subhepatal, kita harus curiga adanya bile duct injury. RCP ya, meskipun tidak semuanya punya alat, tidak semuanya juga bisa melakukan ini, tapi ini adalah merupakan salah satu modal untuk diagnostik. Kemudian PTC, percutaneous transhepatic cholangiography, ternyata ini adalah teman sejawat dari radiolog. Kemudian MRCP juga demikian, kita bisa melihat MRCP magnetic resonance cholangiopancreatography. Nah, ini adalah gambarannya, bisa dilihat di sini. Ada leak di ductus cysticus ya. Ada leak di ductus cysticus. Gambarannya dengan cara ERCP dimasukkan kontras, dia melalui CBD hepatic duct, kemudian dia ada leak di ductus cysticus. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah clip across bile duct, jadi tidak sama sekali tidak lewat kontrasnya, sehingga kemudian ini ada klipnya. Ini klip yang menggunakan logam, jadi kita tahu oh ini berhenti di klip. Gitu. Ini dengan RCP juga. Nah, keuntungan RCP, kita bisa memasang stent bila memang itu hanya pada leak pada cystic duct. Tapi kalau MRCP tidak bisa karena tidak punya modal untuk memasang stent. Nah, ini adalah bismuth ya. Ini ada sekitar sudah sampai, kalau ini dengan PTC ya, dengan disuntikan kontras dari hepatik, percutaneous hepatik, maka di sini berhenti. Ya, berhenti berarti kena klip. Dia tidak terfasasi di luar, tapi kena klip. Ini jaraknya diukur kurang dari 2 cm atau lebih dari 2 cm. Strasbourg E3 atau bismuth 3 juga, bukannya E5 ya bismuth ya. Ini mengenai kompleks di sini, MRCP.
Nah, ini keuntungannya MRCP. Dia tidak invasif. Nah, algoritma apabila pasien dengan suspek BDI. Pertama, post-operative suspected bile duct injury. Bila ada pasien dengan bile duct injury pertama tadi, clinical symptomnya, fever, nausea, pain, kemudian kalau diperiksa sudah mulai ada advance, harus hati-hati. Kemudian laboratoriumnya bilirubinnya, kemudian alkali fosfatase, gamma GT, leukosit count, CRP, procalcitonin, cek, melihat apakah terjadi itu. Nah, bila kita memasang drain di situ, karena bisa saja ketika kita melakukan laparoskopi, kita masih ragu ini ada leak atau tidak, sehingga kita perlu pasang drain atau tidak, maka di situ kita dilihat. Bila tidak dapatkan drain, maka lakukan US atau ultrasonografi atau CT, kemudian dilakukan drainase insertion. Dan bila abdomennya cembung penuh dengan cairan bile, maka kita mudah untuk melakukan insersi drain ya. Dengan lokal anestesi juga bisa. Kemudian bila tidak dapat efek drain, maka efektif atau tidak. Seringkali drainnya itu tidak efektif keluar, ya clotting, sehingga kita perlu memperbaiki drain. Tapi ketika efektif drainnya, maka ditunggu dulu ya, dimonitor. Berapa produksi drainnya, apakah trennya turun atau naik, atau tetap. Nah, bila didapatkan kondisi atau tanda-tanda peritonitis atau sepsis, maka lakukan ERCP dan stenting agar bile-nya itu lancar ke dalam duodenum ya. Atau di lavase atau di drainase atau di repair kondisinya. Bila tidak didapatkan tanda-tanda peritonitis atau sepsis, dimonitor lebih dulu drainnya. Berapa produksi drainnya? Lebih dari 200 atau dia berhenti? Berarti ini resolusi. Kalau dia lebih dari 200, dicoba pasang stent dulu, RCP stent. RCP tahu sendiri kita bahwa dia juga berfungsi untuk diagnostik juga. Di mana letak bile duct injury-nya. Penata laksanaannya, manajemennya tujuannya adalah bile flow-nya itu kembali normal ke dalam traktus gastrointestinal tract, kemudian mencegah kolangitis atau sludge atau pembentukan batu, kemudian stricture sehingga terjadi liver injury yang progresif. Ini pencegahan ini penting ya. Bile duct-nya itu intact ya, dan tidak menyempit ya. Maka bila didapatkan penyempitan, maka dilakukan dilatasi. Nah, apa bentuk-bentuk intervensi yang bisa kita lakukan? Bisa ada dua, yaitu surgical repair atau non-surgical repair. Macam-macam surgical repair nanti akan ditunjukkan secara gambarnya. Bilodigestive shunting, choledochostomy, choledocholidiostomy, hepatojejunostomy, Rock and Y, ya, one anastomosis atau left hepatic duct anastomosis, intrahepatic cholangiojejunostomy atau Longmire, kemudian permanent access hepatojejunostomy, memang kalau nggak bisa dia dikeluarkan. Bila itu non-surgical repair, maka dalam PDC atau RCP stenting dan dilatasi. Cystic duct stem leak, ya, bila ada pada cystic duct stem leak-nya aja partial laceration, hanya parsial saja. Pada common bile duct atau small strukturnya kecil dan dapat di-manage dengan RCP dan stenting. Bilodigestive shunting ini bisa dilakukan ya dengan rekonstruksi Rock and Y hepatojejunostomy.
Ya, jangan sampai jadi tension free, mukosa ke mukosa, anastomosik dengan daerah yang sehat ya, atau jangan yang rapuh ya, dan bukan bile duct yang iskemik. Ini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah tekniknya, dibuat mukosa ke mukosa jahit ya. Ini jelas pelan-pelan dan dipasangkan ini NGT nomor 5, ini bisa ditinggalkan sekitar 3 atau 4 cm, kemudian dijahitkan satu jahitan yang menghubungkan antara saluran pedu dengan duodenum atau ya dengan duodenum kalau dia Rock and Y. Ya, dengan duodenum ya Rock and Y. Begitu agar tidak lepas, agar tidak bumpet sementara. Nanti dia akan lepas sendiri. Hepatikojejunostomi menggunakan PDS 40, kemudian endoanastomostic stent. Nah, endoanastomostic stent yang dimaksud ini. Dimasukkan ke dalam 2 saluran. Choledocholectomy bila kita dapat mengenali injury itu dan bisa melihat langsung dan bisa dilakukan penjahitan dan dipasang tape tube ya, untuk dilepas nantinya. Nah, bila dilakukan dengan laparoscopic access, bila terjadi bile duct injury saat intraoperative diagnosis, perhatikan apakah dia partial atau total section atau ada biliary resection. Dan perlu diingat bahwa ini ada thermal lesion atau tidak. Bila tidak dapat thermal lesion, ya, maka ada bisa primary suture dengan atau tanpa T-tube, end-to-end anastomosik dengan T-tube. Ya, ini bisa dipertimbangkan bila itu total seksi, dan bila parsial bisa tanpa atau dengan. Sedangkan bila didapatkan thermal lesion, ini kenapa? Karena dia akan nekrotik daerah yang terkena thermal tadi, maka ada 2, apakah dia ahli digestif atau tidak. Kalau dia tidak ahli in estrogen, maka biliary and suphrenic dryness ya. Kemudian dirujuk ke digestif. Atau bila dia dengan digestive surgeon, maka bisa dilakukan Rock and Y. Cardiac recession dan dilakukan Rock and Y. Video digestive santin. Choledocholectomy ini bisa dipasangkan langsung, dijahitkan ya, ada diamond shape atau itu yang lebih gampang. Bila terjadi hampir sama dengan kita melakukan eksplorasi CBD dan kemudian dilakukan choledocholectomy. Nah, ini adalah hepatikojejunostomy Rock and Y, dihubungkan antara jejunum dengan bile duct. Double lumen hepatojejunostomy, untuk bila ada double, makanya tadi tergantung cederanya di mana, klasifikasi bismuth berapa, kita bisa melakukan ini. Kemudian formation one anastomosis, tiga-tiganya langsung dijadikan satu, kemudian dijahitkan ke jejunum. Pada anastomosis left hepatic duct, ya, di sini bisa dibuka, kemudian dicari, kemudian disambungkan atau di anastomosis dengan jejunum. Ini Longmire, pengalaman kami juga pernah, ini Longmire, kemudian yang intraoperatif laparoskopik juga pernah. Nanti ada videonya. Permanen access nanti bila dikeluarkan ya dengan PTC, kemudian dikeluarkan ke abdomen, ke dinding abdomen. Baik, ini adalah non-surgical dengan stenting, multiple stent. Nah, dipasang stent, dia melewati
dari leaknya, ya melewati leaknya sampai sehingga stennya itu menutup, nanti kelamaan akan menutup. Dan jangan lupa dipasang drain untuk melihat tren produksi dari baik. Cholangiografi RCP ini rendezvous atau spur-spuran, dua-duanya kemudian dipasangkan. Ini saya sendiri belum pernah melakukan ini. RCP dan PTC dua-duanya ketemu, kemudian ditarik. Kapan kita bisa melakukan intervensi? Ya. Jadi banyak faktor, antara lain kita terlambat mendiagnosis atau terlambat untuk merujuk pasiennya. Dikatakan early bila kurang, atau dalam waktu early bila kurang dari 2 minggu ya, untuk dilakukan repair atau reconstruction. Intermediate bila 2-12 minggu, kemudian terlambat bila lebih dari 12 minggu atau 3 bulan ya. Jadi yang repair yang early ya, ternyata hasilnya hampir sama dengan yang late repair yang dilakukan oleh ahli digestif. Nah, ini adalah reconstruction oleh digestif atau hepatic biliary surgeon antara early sama late, ternyata signifikan ya, hampir sama lah outcome-nya. Kemudian ini adalah yang non HBS atau yang HBS. Di sini bisa dilihat memang struktur ini adalah komplikasi ya, long term-nya strukturnya hampir sama. 11. Tapi ini kalau persentase ini 61%, ini 19%. Ya, yang IBBs lebih bagus. Recurrent cholangitis 12,5%, ini 22%. Jadi kalau merujuk tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Haris, kalau kita bisa pasang 14 ya tentang kode etik kedokteran, maka kalau kita merasa tidak mampu, mau sebaiknya dirujuk. Bahkan dalam satu departemen pun kadang-kadang lebih baik dirujuk ke teman sejawat untuk melakukan repairnya. Nah, ini adalah data di Karyadi. Ada 63% adalah female ya, dan 37% adalah male. Kemudian umurnya lebih dari 50 tahun 67%, kemudian berasal dari Karyadi 90%, dan dari referral 81%. Kejadiannya ini adalah post open cholecystectomy dan laparoskopik sama 11-11, kemudian trauma abdomen, post RCP, post hepatectomy, post adesiolisis. Jadi antara open sama laparoskopi yang ada di data Karyadi sama 11. Manajemennya surgical 63% dan non surgical 37%. Nah, saya share tentang videonya sebentar aja, tidak banyak, tentang 2 kasus di ya, ini adalah seorang wanita umur 20 tahun, dilakukan ternyata dia terklip gitu ya, di CBD-nya terklip. Nah, setelah dicek, ada lubang kecil ya, bellic is found. Nah, ini ada 2 titik yang bekas klip tadi. Nah,
dua titik itu, maka dia Hanover Classification C1, maka dilakukan penjahitan ya. Kemudian dievaluasi. Sampai sekarang pasiennya sehat, tidak ada riwayat icterik dan lain-lain. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus pasien saat dilakukan laparoskopi itu ada seperti bailik tapi tidak yakin ya, karena apakah itu benar-benar bailik atau tidak, karena sudah dicoba dites bagus, cuma memang tandanya itu warna belnya itu nampak ya, meskipun ketika diulang berapa kali tidak nampak. Dan pada post-op hari ketiga dari drain itu keluar bile, maka dilakukan ERCP. Setelah di sphincterotomi, kemudian dikanulasi, ya, kanulasinya lancar, kemudian dicek di koloniografi. Nah, ternyata di sini adalah bile leak ya, di punktum dari Zigzag ya, Hanover Abbott ya. Dan dilakukan sphincterotomi dan dipasang stent. Ini pasang stent warna biru muda. Kemudian difoto, dia melewati dari leak-nya tadi. Dan ini pasien dievaluasi, kemudian drainnya, trendsnya menurun, dan hari ketiga tidak ada komplain dan pulang. Yang tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan waktunya tidak kebanyakan karena memang sangat penting dan dapat diambil manfaatnya oleh teman saya sekalian. Mohon maaf bila ada kata atau yang kurang berkenan dan bila ada kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Mukni atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Selanjutnya kita akan undang para pembicara pada Dr. Haris, Dr. Tony, Dr. Mukni untuk kembali mengaktifkan kameranya dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik. Pada para peserta diingatkan sekali lagi untuk aktif dalam sesi tanya jawab ini, Anda dapat raise hand